Polisi menambahkan pasal yang disangkakan terhadap Panji Gumilang yakni terkait dengan UU ITE. Adapun pasal-pasal tersebut yakni pasal 45A ayat 2. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Dan kita kembali lagi membahas soal Al-Zaitun. Kenapa lu nggak bosan-bosan bahas Al-Zaitun? Coba pertanyaan gue itu tuh. Itu dulu yang penting. Yang paling penting sih ya Bang, Ya. viewernya bagus banget. Oh, gitu, iya. satu. Okay. Terus yang kedua, kasusnya emang menarik buat dikulik dari berbagai sisi gitu ya. Biar bisa mencerdaskan. Yoi, betul sekali. Nah, kali ini kan Abang lawyer. Ya. Nah, gua nih pengen tahu nih, kalau dari segi hukumnya itu kasus Al-Zaitun nih apa aja sih yang bisa dituntutkan gitu? Kan yang sudah terdengar pasti tuh ya yang diduga gitu ya, kasus pencucian uang. Ya. Nah, terus apalagi pasal 156A tentang penodaan agama gitu. Terus ada juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Terus ada 45A ayat 2. Terus Itu apa yang mengatur Undang-Undang ITE-nya. Nah, terus ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19. Ya, itu tentang ITE juga. Ujaran kebencian tuh. Nah, atau tentang pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Okay. Banyak ya, Bang? Ya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Abang, Ya. pasal mana nih yang bisa menjerat Syekh Panji Gumilang? Yang pasti kalau menurut pandangan gua, dari penodaan agamanya, gua bisa memastikan dan bisa menyatakan tanpa bermaksud untuk mendahului penyidikan. Ya. Gua rasa dari sepemahaman gua tentang hukum di Indonesia, dari cara gua menganalisa perkara tersebut, karena gua adalah praktisi hukum juga gitu ya. Untuk penodaan agama itu sulit untuk untuk memenuhi unsur pidana. Oke. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh Panji Gumilang berulang-ulang kali itu adalah, menurut gua gini, kita bicara prinsip dalam keagamaan itu satu. Misalnya di Islam, siapa yang dia sembah? Kan gitu. Itu dulu yang pertama, siapa yang ia sembah? Apakah dia membantah itu? Tentu tidak. Yang kedua, Nabi yang dia yakini sebagai utusan daripada Tuhannya siapa? Kan itu poinnya. Kalau dalam hal aturan di dalam agamanya, peraturan di dalam satu agama gitu ya, misal katakan ritual keagamaan, tata cara peribadatan dan sebagainya, menurut gua itu masuk ke dalam pemahaman. Oke. Betul ya? Itu masuk ke dalam sebuah pemahaman. Yang mana pemahaman itu tidak bisa diatur. Karena pemahaman itu adalah bagaimana cara orang berpikir. Ya. Bagaimana cara orang menyimpulkan sesuatu hal, dia berpikir lalu diaplikasikan. Sehingga menurut gua hal tersebut tidak menjadi suatu bentuk pelanggaran dalam suatu pidana. Apalagi disebut sebagai penodaan agama. Ya. Dari mana jalannya saat orang memahami sesuatu itu langsung tiba-tiba disebut penistaan agama. Penistaan agama. Ada suatu ajaran ya dalam agama itu disebut apa? Paham kan? Paham apa? Kan begitu. Dia Islam. Ada nggak yang dia nodain untuk Islam? Tidak. Salah paham tapi. Kita nggak bisa katakan salah juga kan? Itu bagaimana cara dia memahami agama itu. Tentunya dalam dia memahami agama itu harus kita lihat apakah dalam pemahaman agama itu adakah pihak yang dirugikan dalam pemahaman agama tersebut. Kalau ada pihak yang dirugikan, apa bentuk kerugiannya? Nah, kalau statusnya kan kalau Panji Gumilang adalah seorang pengajar. Ya. Ya. Ya.
pimpinan gitu. Iya. Nah, terus dia punya anak-anak muridnya dong. Betul. Bisa nggak dibilang anak muridnya itu mengalami kerugian yang seperti abang tanyakan tadi karena pemahaman yang berbeda dari seorang Syekh Panji Gumilang? Anak muridnya jelas sudah dipaparkan di sejumlah media, bahkan sudah disebut oleh sejumlah ahli, bahkan orang-orang yang bekas daripada Al-Zaitun pun mengatakan bahwa yang didapatkan oleh murid-muridnya berdasarkan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Oke. Iya kan, dia terakreditasi unggul kan, A unggul kan begitu. Jadi kalau menurut gua hal itu tidak bisa kita katakan bahwa santri-santri tersebut adalah korban, kan begitu. Maka gue selalu sebutkan untuk ajaran agama yang dia bawa ya Islam. Oke. Dalam cara pemahamannya itu berdasarkan pemikiran yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang. Apakah itu bisa dipidana? Ya tentu tidak. Kan kembali lagi, dia sebut ini apa? Penistaan agama. Apa yang dinistakan? Menistakan sesuatu hal itu berarti kita harus menyimpangkan suatu hal. Gitu kan? Kita harus patahkan hal yang sebelumnya dulu. Nah pertanyaan gua, apakah ada hal-hal yang dipatahkan oleh Panji Gumilang terhadap agama Islam yang selama ini diyakini oleh begitu banyak orang, lalu pemahamannya apakah ada yang dipatahkan? Panji Gumilang tidak pernah sekalipun mematahkan bahwa lu salah, lu bohong. Dia sama sekali tidak pernah lakukan itu. Iya. Sehingga siapa yang dinodai? Mana yang dinodai? Kecuali dia menodai sesuatu itu, berarti kita harus patahkan itu. Kita harus katakan lu nggak benar. Namanya menghina. Gue menghina lu nih. Gue nodai lu nih. Gue lecehkan lu. Lu harus ada yang gue patahkan. Gue harus acak-acak pola pikir orang terhadap lu, dan gue harus membuat lu tuh terdegradasi, lu tuh merasa rendah atas ucapan gua. Itu disebut penghinaan, itu disebut dengan penodaan, itu disebut dengan pelecehan. Masalahnya adalah saat ini apapun yang disebutkan oleh Panji Gumilang, Islam itu tetap Islam. Dan Islam yang dia bawa ya, yang dia ajarkan, ya Islam konvensional. Pemahaman yang dia ucapkan tidak sedikit pun menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Dan menurut gua masalah penyimpangan dan sebagainya itu kita kembalikan lagi kepada ahli. Tapi ahli pun ada sejumlah pendapat yang muncul. Yang mana yang mau kita dengar? Berbeda nih ya. Ada yang bilang menyimpang, ada yang bilang enggak gitu ya. Ya, itu kan kita kembalikan kepada pihak masing-masing. Kan begitu. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari agama Islam itu sendiri. Nabi meminta kepada seluruh umat untuk janganlah kita berselisih atas agama. Kan gitu. Nabi itu mengedepankan perdamaian, apalagi yang dibicarakan adalah tentang pemahamannya. Oke, pemahaman ini gua simpulkan sebagai kita katakan mazhab lah. Kita katakan mazhab. Mazhab apa yang dipakai oleh Panji Gumilang? Mazhab Soekarno ya. Mazhab Soekarno itu dia tidak mengatakan bahwa mazhab Soekarno itu adalah Soekarno berarti membuat satu bentuk pendapat baru. Tidak. Jelas, jadi tidak bisa disebut dengan mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno yang dimaksud oleh Panji Gumilang adalah akhlak daripada Soekarno tentang bagaimana menggabungkan nasionalis dengan religius. Nah, itu kan yang ditanamkan, yang disampaikan. Tapi dia tidak pernah mengacaukan 4 mazhab yang berlaku di Indonesia. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i itu sama sekali tidak pernah diganggu gugat oleh seorang Panji Gumilang. Iya. Kalau kita katakan Panji Gumilang berbeda dari ini 4 mengatakan seperti itu. Pertanyaan gua, tahukah kalian berapa mazhab yang ada di dunia ini? Nggak tahu. Di dunia ini ada 13 mazhab yang berlaku. Yang populer 4, yang digunakan orang Indonesia rata-rata adalah 4 ini. Oke. Ya kan gitu. Nah lalu apakah dengan berbeda dari 4 ini lalu bisa dikatakan sesat? Siapa yang berani katakan sesat? Siapa yang berani katakan orang yang berbeda dengan 4 mazhab tersebut adalah menistakan agama Islam? Kecuali memang terbukti salah. Terbukti salah, salahnya di mana? Itu dulu poinnya. Maka kan gue selalu sampaikan bahwa kali ini Polri diuji untuk mencerdaskan banyak orang.
Sekarang gini, kalau seandainya ulama mengatakan dalil yang digunakan oleh Panji Gumilang dalam mengucapkan A, mengucapkan B, mengucapkan C itu adalah bentuk daripada penistaan agama. Itu pendapat bukan? Kalau udah ulama yang ahli berbicara, Ya, ini kan kita tidak bicara ahlinya lah. Kita bicara bahwasanya pendapat apa bukan? pendapat. Pendapat. Oke. Apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang pendapat atau bukan? Pendapat. Ini sama-sama berselisih pendapat, sama-sama mengeluarkan masing-masing pendapat. Oke? Hormon yang dikeluarkan sebagai manusia gitu ya, itu sama jenisnya. Sama-sama hormon berpikir, hormon untuk berpendapat. Lalu kok bisa kita lihat terkesan bahwa karena lu berbeda dengan yang pada umumnya, kita harus menyatakan dia menistakan agama. Bagaimana kalau kita balikkan Panji Gumilang yang mengatakan orang-orang yang berpendapat Panji Gumilang berbeda ini adalah yang menistakan? Ya boleh-boleh aja sih. Boleh kan? Nah, sekarang yang mana yang betul? Nah, itu Sementara negara tidak mengatur tentang ajaran atau paham cara berpikir atau pendapat atau apapun itu bentuknya tentang ritual beribadah agama Islam di Indonesia. Ada nggak? Jadi ya nggak bisa kita patok bahwa Panji Gumilang salah melalui si hukum pidana tadi. ya melalui pandangan gua sebagai hukum pidana. Yang gua bicara adalah tentang bagaimana pandangan gua terhadap hukum pidana ya, bukan tentang keagamaan. Kalau ilmu keagamaan lah itu adalah ahli-ahlinya yang jago-jago di sana kan. Dan menurut gua belum bisa mewakili tentang kejagoan atau keahlian para ulama-ulama besar di Saudi sana untuk ahli-ahli yang ada di Indonesia kan begitu. Karena ya kita harus akui bahwa semua orang saat ini dalam proses pembelajaran kan begitu. Jadi menurut gua untuk unsur penistaan agamanya tidak bisa disebut itu. Oke. Lalu kita katakan kalau dia disangkakan dengan pasal dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian terhadap suatu kaum, sara dan sebagainya. Nah, sekarang kalau penistaan agamanya saja sudah tidak kena, bagaimana dengan Undang-Undang ITE-nya? Undang-Undang ITE tersebut dilekatkan karena hal tersebut beredar di sosial media. Iya. Kan itu poinnya. Ya kalau itu sudah tidak disangkakan apa masalahnya? Oh. Ya kan? Lalu dia disangkakan juga tentang mengatur hukum pidana soal masalah menyebarkan berita bohong sehingga membuat menimbulkan keonaran. Nah, pertanyaan gua, kalau berita bohongnya tidak ada? Kalau berita bohongnya emang dia yang nyebarin ya? Bukan dia yang nyebarin. Kalau kita bilang menyebarkan satu berita bohong dan sebagainya, justru menurut gua orang-orang yang memotong-motong video, Nah, itu. sehingga menyebabkan Panji Gumilang didiskreditkan di kalangan masyarakat. Lalu timbul keonaran. Nah, lalu siapa yang menyebarkan berita bohong? Itu dulu poinnya. Nah, itu dia. Ya kan? Iya. Nah, lalu berita bohong, katakanlah yang disangkakan kepada Panji Gumilang terkait dengan ucapannya adalah masuk di dalam unsur menyebarkan berita bohong. Kalau kita mau membandingkan satu berita bohong, kita harus membandingkan terhadap suatu hal yang faktual yang terjadi. Pertanyaan gua, siapa yang bisa menjamin tentang mana yang sah, mana yang enggak, mana yang faktual, mana yang bohong dengan apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang? Terkait dengan Al-Quran, bukan kalamnya Allah, tetapi melainkan kalamnya Nabi Muhammad. Agak berat tuh ya. Siapa yang bisa mengatakan Panji Gumilang bohong atau Panji Gumilang fakta? Ada yang berani ngomong nggak? Ahlinya? Sekalipun ahli, untuk menciptakan satu fakta, maka si ahli itu harus benar-benar kalau menurut gua, itu pendapat gua. Tapi kan tidak ada satupun manusia yang bisa lakukan itu. Ini susah karena ini apakah ini karena perkara agama yang tidak bisa dilogiskan gitu, Bang. Jadi apa ya? Justru menurut gua
gua memeluk agama Islam karena agama Islam adalah agama yang terlogis yang pernah gua kenal. Itu poinnya. Agama terlogis yang pernah gua kenal di dalam hidup gua. Sehingga jangan serta-merta itu kita berbicara tentang iman, ya, tentang iman. Iman kita harus kuat. Kita nggak perlu tahu logisnya, nggak bisa begitu. Dalam satu ajaran agama itu tidak begitu. Kita harus bangun dulu logisnya. Seseorang, lu hari ini hidup, lu bernafas, lu bisa bicara, lu bisa memandang dengan dua bola mata, lu diberikan indera, lu diberikan apa segala macam lah. Itu asalnya dari mana? Kalau lu ingin beragama, itu kan poinnya. Kita masukkan itu ke kepala orang. Ketika dia sudah mulai berpikir, ya pasti akan ada sesuatu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan adalah sesuatu yang maha kuasa, yang besar, zat yang maha suci dan sebagainya. Sehingga membuat orang logisnya berjalan dan dia mengatakan bahwa ya Allah itu ada. Sehingga dia percaya. Kalau logis tidak masuk, maka orang akan memilih ateis. Tuh, kalau cara berpikir gua, maka gua katakan, kenapa gua berbicara gua memilih agama agama Islam? Ya karena bagi gua agama Islam adalah agama terlogis yang pernah gua kenal. Oke. Nah itu, kita bicara kalau iman itu dibentuk berdasarkan logis. Bagi gua ya, iman itu dibentuk berdasarkan logis. Lu pernah nggak sih lu nyetir mobil nih? Padahal kan lu habis nyetir mobil, jalan, lu nyetir mobil manual tanpa harus lu lihat lagi nih mana sih satu, mana sih dua. Iya. Lu langsung cetak satu, masuk gigi dua, masuk gigi tiga. Itu semua sudah mind wheeling kan? Udah insting yang sudah berjalan aja. Iya, betul. Ketika lu udah bisa nyetir manual dan lu bisa jalankan itu secara lancar, apakah lu harus berpikir lagi secara logis? Enggak. Udah kayak nggak ada artinya itu mobil kan? Iya. Itu sudah iman. Nah, tapi membentuk iman itu ada logisnya. Ada apa namanya tuntunannya, ada caranya. Iya. Nah, setelah lu pahami caranya itu, maka disebutlah itu iman. Karena lu sudah yakini bahwa kalau lu masuk gigi satu ya begini, nggak mungkin lu begini itu jadi masuknya gigi tiga, itu nggak mungkin gitu. Itu disebut dengan iman. Poinnya kan begitu. Lalu orang banyak yang mengatakan bahwa oh iya, tapi agama Islam ini mempelajarinya harus kalau dalam agama Islam ini ya ada tuntunannya katanya kan begitu, ada tuntunannya, ada yang mengatur tuh imam-imam, hanya orang-orang imam yang imam-imam besar yang boleh menafsirkan. Pertanyaan gua, Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Hanya untuk imam atau untuk seluruh umat manusia? Saya kan begini. Gua sadari betul ketika kita mempelajari Al-Quran, bukanlah pelajaran yang sangat mudah untuk kita pelajari. Tanpa dimasuki oleh ilmu yang memang menjadi dasar itu sendiri. Sehingga disebut orang perlu ada yang mendampingi. Oke. Kalau itu kita akui, itu akan itu memang perlu untuk dilakukan. Tapi dengan orang yang saat ini ribut menyatakan bahwa Panji Gumilang salah, yang diucapkan oleh Panji Gumilang itu adalah dasar-dasar beragama. Seperti yang disebut dengan Al-Quran itu bukan kalamnya Allah dan disebut dengan itu adalah perkataannya Nabi Muhammad. Itu kan dasar kita beragama. Dasar-dasarnya seseorang dalam beragama. Nah itu poinnya. Kecuali orang memelintir kata-kata tersebut, karena jelas Panji Gumilang sendiri menekankan bahwa Al-Quran itu adalah wahyunya ilahi. Wahyu ilahi yang berarti itu berasal dari Allah, bukan karangan manusia. Lalu ada orang yang membuat di dalam videonya seolah-olah Panji Gumilang menyebut Nabi yang mengarang itu Quran. Berarti dipelintir. Itu kan pelintiran. Coba perhatikan dengan video beberapa kali omongannya Bahar bin Smith. Bahar bin Smith atas ketidaktahuannya main tuduh. Apa begitu? Enggak. Akhlak seorang Islam.
Enggak. Kan nggak begitu. Nah, kita kembali ke masalah apa namanya? Hukum. Bukan. Tunggu, jangan buru-buru ke masalah hukum. Oke, Balikin lagi ke hukum aja. ya, kita kembali ke permasalahan apa tadi, Al-Quran itu diciptakan untuk seluruh umat manusia. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Lalu imam-imam tersebut yang ahli lah, yang sudah kita akui, bukan lagi katanya, tapi memang sudah ahli lah dalam agama. Apa mereka ujuk-ujuk langsung menjadi seorang ahli? Enggak. Belajar juga pasti. Ada gurunya lagi dong. Oke, ada gurunya ya. Iya. Oke, sekarang gini. Sekarang coba kita mari sama-sama buka. Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Maliki. Betul, Imam Malik. Kan begitu. Imam Malik pada akhirnya mengatakan kepada Imam Syafi'i, lu carilah guru di luaran sana yang jauh lebih jauh lebih pintar, karena Syafi'i ini adalah orang yang sangat cerdas dalam melakukan mentafsirkan, dalam mengulik lah kalau kita bahasa kita sekarang Sehari-harinya gitu ya. itu disebut oleh Imam Malik. Lalu Syafi'i diikuti oleh begitu banyak orang sehingga kita saat ini mengenalnya dengan mazhab Syafi'i. Betul ya? Pertanyaan gua, antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ya mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, dari dua ini ada perbedaannya apa enggak? Jangan nanya gue. Enggak, kita sharing. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Ada secara tafsir. Hah? Ada perbedaan. Karena kalau nggak ada, kenapa harus ada dua mazhab di situ? Kenapa harus dijadikan dua mazhab yang berbeda? Kenapa nggak dijadikan satu mazhab saja? Artinya ada bagian-bagian tertentu yang merupakan pendapat daripada Imam Syafi'i. Betul? Nah, menurut kalian pada saat itu ada nggak orang-orang yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i itu menistakan agama atau menyatakan Imam Syafi'i sesat? Itu arah gua sebenarnya ke sono tuh. Kalau seharusnya sih, Kalau menurut gua sih, seandainya Imam Syafi'i pada saat itu ada di Indonesia, oke, dengan ketemu netizen plus 62 yang modalnya ikut-ikutan, dengan netizen yang modalnya hanya nurut-nurut yang sesuatu hal yang viral, opini dibawa kemana dia ikut, yang tidak mau membaca dengan baik dan benar, yang tidak mau menelisik tentang satu perkara itu dengan detail, yang modal seujon saja. Oke? Gua jamin pada saat, kalau seandainya Imam Syafi'i pada saat ini, kita bicara seandainya ya, Imam Syafi'i kalau pada saat itu ada di Indonesia, bisa jadi orang beramai-ramai menyatakan Imam Syafi'i itu menistakan agama karena dia memunculkan pendapat baru. iya sih, bisa jadi. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ada dasarnya, Pak. Jadi misalnya ada dua hadis nih. Oke. Nah, hadis A, hadis B. Ya. Nah, kalau misalnya Imam Malik dia ke hadis A, kalau Imam Syafi'i ke hadis B. Ya, ada perbedaan nggak? Ada. Ada perbedaan. Gua nggak bicara yang lain-lain nih. Gua bicara tentang perbedaan pendapat di dalam menuntun suatu agama. Itu gua nggak bicara yang lain-lain. Gua nggak membicarakan pada saat itu mereka tuh apa yang dibedakan. Yang pasti ada perbedaan. Tahu nggak makna daripada perbedaan itu? Berbeda, tidak sama. Ya, berbeda artinya kan tidak sama. Tidak sama itu kalau kita simpulkan lebih jauh, pembahasannya adalah menyimpangkan suatu persepsi. Itu disebut dengan perbedaan. Nah, sekarang pertanyaan gua itu, oke? Iya. Hari ini si siapa? Panji Gumilang membuat pendapat yang tidak berbeda pada prinsipnya. Ngerti gak? Dia tidak membedakan pada prinsipnya. Pendapat-pendapat yang dia buat adalah pendapat-pendapat tentang bagaimana Islam, bagaimana orang-orang Indonesia ketika menjadi seorang Islam, tapi rasa nasionalismenya tetap Tinggi. tetap bertahan.
Kan itu yang dibawa Panji Gumilang kan itu. Nah, kalau gue ngelihatnya mungkin kalau waktu itu Imam Syafi'i mungkin tokohnya baik gitu, nggak kontroversial. Iya, itu terlepas apapun itu, kita nggak membicarakan tentang personalnya. Oke. Kita membicarakan tentang budayanya. Budaya perbedaan orang negara luar, kita katakan zaman dahulu yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi, ya kan, dengan saat ini yang ada di Indonesia, berbeda, sangat jomblang sekali. Ini judulnya kalau kita bicara, kedua hal tersebut sama-sama menyampaikan pendapat yang berbeda. Meskipun kita tahu bahwa Imam Syafi'i, Imam Maliki tidak bisa kita langsung samakan personalnya dengan yang namanya Panji Gumilang. Karena dia berbeda, di dua ini pasti berbeda. Tapi keadaannya serupa. Maka tadi gua menyimpulkan, gua menyamai bila mana Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, ada di Indonesia saat ini, begitu ya, dan hidupnya di Indonesia, dia menyebarkan mazhab Syafi'i itu ada di Indonesia, maka bisa jadi di Indonesia akan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menistakan agama. Itu kan poinnya. Iya, bisa jadi. Kan itu, maksud gua kan begitu, ya kan? Tapi kan karena poinnya begini, dalam agama, kembali lagi kita simpulkan bahwa dalam agama suatu pendapat, ya di Indonesia apalagi kita bernegara, suatu pendapat yang tidak menyentuh prinsip, maka tidak bisa kita katakan penistaan agama atau sesat. Yang penting tidak menyentuh prinsip. Yang itu apa? Dua kalimat syahadat ya. Itu prinsipnya. Itu prinsip, itu prinsip utama dong. Nah, tapi udah ini buat. Ya, coba ini tayangin ya, coba mana yang mau nanya siapa? Yang salah dari Panji Gumilang yang menurut gue ya, dia itu tidak mengklarifikasi tentang pemahamannya, tau? Dia dari mana? Dari mana pemahamannya? Terus dalilnya dari mana? Kalau menurut gue sih. Ya. Nah, Jadi gini, menurut gua pendapat gua. Satu dong. Satu. Oke. Jadi ini rapi ya namanya. Ya. Oke, jadi gini. Betul. Kalau itu gua sepakat. Sehingga ini menjadi simpang siur, tapi gua nggak tahu apakah ini memang caranya Panji Gumilang untuk sekaligus mempromosikan Al Zaitun gitu loh. Gua nggak tahu ya. Tapi gua sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang berakal, ketika gua mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang pemahamannya, lalu gua cocok-cocokin, ya memang begitu, ya memang adanya seperti itu. Maksudnya tidak ada bisa dikatakan sesat. Nah, cuman Panji Gumilang setiap tampil, dia tidak pernah menjelaskan secara gamblang, kenapa gua mengatakan ini? Karena begini. Kenapa gua katakan begini? Karena begini. Akhirnya orang, wah, simpang siur. Coba Panji Gumilang berada di depan. Pada saat itu, kalimat gua kalian perhatikan. Gua tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan. Yang gua katakan adalah, coba putar lagi videonya. Kalau Panji Gumilang lakukan itu, maka mungkin tidak akan menjadi polemik yang sebegitu besar. Tidak menjadi bola salju yang sebegitu besar. Sampai kita interview aja, tanya dalilnya apa, beliau nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab. Why? Kan itu kan pertanyaannya. Berarti dia membuat apa? Gua nggak tahu apa tujuannya, apa itu menjadi strategi memang supaya orang banyak yang kenal dengan Al Zaitun atau apa, kan gua nggak ngerti. Kalau memang itu menjadi strategi, ya Panji Gumilang berhasil. Tapi kan kembali lagi ada dua gendangnya, berhasil dalam hal ini sebagai bentuk apa katakan positif atau negatif kan gitu. Nah, tadi lu mau nanya apa? Ayo coba. Nah, kalau gue mau nanya gini. Itu kan kalau yang abang sampaikan kalau terlepas dari personalnya gitu ya. Tapi kan hidup ini nggak bisa terlepas dari personal seseorang gitu ya. Nggak bisa. Jadi gini maksud gue. Dengan kontroversialnya begitu banyak kasus yang ditimpakan, terus latar belakangnya yang dia dulu katanya tergabung di NI, apakah itu yang bisa menggiring jadi wah ini ajarannya tidak benar gitu? Itu makanya berarti kenapa orang saat ini menhujat Panji Gumilang karena memandang personalnya, bukan pemikirannya. Itu kan masalah. Memandang personalnya, bukan memandang pemikirannya.
Kalau kita lihat, kita cermati pemikirannya tidak ada yang salah. Maka dari awal, coba ada teman-teman, ini kita bukan membela Panji Gumilang atau membela Al Zaitun, tapi teman-teman boleh coba lihat video gue dari awal. Gue katakan, kalau memang ada tindak pidana secara pribadi yang dilakukan oleh Panji Gumilang, ya salah. Itu nggak bisa ditampik. Tapi kalau untuk pemikiran, untuk hal ini, untuk hal ini, untuk hal ini, gue sepakat. Dan tidak bisa dikatakan sebagai penistaan agama. Kan itu yang selalu gue tekankan. Sesatnya dari mana? Kan gitu, sekalipun ahli yang mengatakan. Ahli loh di Indonesia loh. Siapa? MUI. MUI mengatakan itu sesat. Dari mana? Dalilnya yang diucapkan oleh sekalipun MUI menghadirkan begitu banyak dalil untuk itu, tetap tidak bisa dikatakan sesat ataupun penistaan agama. Karena kalau kita bicara sesat, seperti yang gue sampaikan, yang dinyatakan sesat itu prinsipnya. Ketika prinsip dalam keagamaan itu berbeda, maka itu sesat. Itu bisa dikatakan sesat. Kita menyimpangkan prinsip agama, itu disebut dengan sesat. Kan gitu. Jadi kan tidak ada yang sesat. Lalu menistakan. Kalau menistakan itu harus mendegradasi agama tersebut. Adakah agama tersebut yang didegradasi? Buat sebagian orang mungkin ada kali, Bang. Loh, yang mana? Kalau misalnya Coba, MUI bila perlu kita undang kemari ini. Suatu saat, gue pengen tanya sama orang MUI, terdegradasikah agama Islam ketika Panji Gumilang mengucapkan kalimat-kalimat, atau gue berikan kesempatan kepada MUI, kalimat yang mana yang membuat Islam terdegradasi, ternodai, tercelah, terhina, yang mana? Coba. kalau gue bukan ahlinya jadi gue nggak bisa menjawab. Ya makanya, kan artinya gini. Lu saja yang sudah datang ke situ, dan bahkan kita di dalam video, lu disclaimer, gua bukan ahlinya, betul nggak? Dan bagaimana dengan orang-orang yang nonton di video ini, yang bahkan mungkin bisa jadi gitu ya, ikronya saja belum lulus, tapi dia mau ikut-ikutan komentar tuh, coba. Iya benar-benar. Nah, kan jadi problem gitu loh, maksud gua. Lalu orang yang ikronya belum lulus, lalu bisa sekarang tunjuk Panji Gumilang katakan sesat. Dalam hati gua, akhirnya nanti jadi ungkapin kasar. Dalam hati gua ini orang goblok gitu. Belum tentu dia lebih pintar juga Belum dia dan paham gitu. agama daripada Nah, makanya bilang gitu ya. Makanya itu yang menurut gua dasar-dasar yang salah gitu. Intinya prinsip beragama Islam dua. Ya. Satu, mempercayai tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ya. Itu poinnya. Lalu turunannya ada 5 rukun Islam. Jangan kau langgar itu. Kan itu poinnya. Jangan ada yang kau tabrak, jangan ada yang kau hina. Dari 5 hal tersebut. Lalu prinsipnya orang diwajibkan sholat. Jangan kau ganggu urusan sholat orang. Itu prinsip tuh. Jangan kau ganggu urusan sholat orang. Orang mau sholat, kau kasih sholat. Begitu. Lalu orang sholat, jangan kau hina. Selama dia tidak menghina orang sholat, dan bahkan dia yang memimpin sholat, ya itu no problem. Kan gitu. Lalu orang berpuasa, jangan ada yang kau ganggu. Kan gitu. Jangan ada yang kau acak-acak. Itu kan poinnya dalam beragama Islam. Ada kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Quran. Jangan ada satupun kalimat di dalam Quran, ayat Quran yang kau hina, yang kau nodai. Berarti lebih sesat orang yang pendemo yang bakar di Swedia itu dong? Yes. Kan? Iya. Jadi tidak ada tuh katakan penistaan agama. Kalau menurut gua, pemahaman gua, ya tidak. Oke. Tidak prinsip lah gitu. Tapi kita kan nggak tahu nih sekarang. Panji Gumilang dikenakan katanya TPPU. Ya. Uangnya dari mana? Ya itu kembali lagi ke pribadi dia. Kalau memang terbukti, sikat lah. Mau mengapa? Betul nggak? Betul. Iya kan? Ya. Kalau memang itu terbukti, sikat. Masalah dana bos katanya ada yang disimpangkan apa segala macam. Nah itu sudah beda lagi rananya. Bukan lagi urusan pemahaman, tapi itu adalah tindak pidana. Nah kalau itu dilakukan, silakan diproses. Sikat. Dan gue yakin, gue nggak tahu kenapa gue punya keyakinan sejak kita membahas tentang Al Zaitun, video kita ini ditonton oleh penyidik di Bareskrim.
Jadi kalau kita ngomong begitu tuh biasanya cepat loh. Biasanya gua nggak tahu. Tapi itulah poinnya. Jadi apa namanya, kalau yang disangkakan adalah katanya TPPU dan sebagainya, ya buktikan. Kalau memang betul, silakan kenakan. Siapa yang larang? Dan memang itu faktanya. Tapi dalam hal ini gue pengen bukan ingatkan ya, tapi ya menyarankan kepada Polri begini. Ada pemikiran yang mungkin bisa dijadikan masukan buat Polri. Saat ini begitu besar orang di luaran sana yang menghujat Panji Gumilang. Begitu besar juga orang yang mendorong atau mendesak Polri untuk memproses tersebut. Oke? Meskipun banyak juga yang bela Panji Gumilang di luaran sana gitu ya. Kalau Polri menindak Panji Gumilang untuk hal penistaan agama, untuk hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara gamblang dan ilmiah gitu ya, dan logik. Karena Polri itu patokannya dalam menyidik bukan Al-Quran, patokannya KUHP, KUHP dan KUHAP tuh, ya kan? Sehingga harus saintifik, harus ilmiah. Oke. Nah, kalau seandainya ini diproses gitu ya, diproses untuk penistaan agamanya, maka akan ada dua gendang. Akan ada dua pandangan terhadap Polri. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang yang saat ini selalu bersuara, Polri itu akan bekerja bila mana sudah viral. Kalau belum viral, maka tidak akan bekerja. Kan itu poin yang selalu masuk di dalam pikiran banyak orang. Saat ini di Indonesia, dan itu sudah menjadi satu dianggap budaya, padahal nggak gitu-gitu juga kan begitu. Yang kedua, Polri jika sudah viral, maka sesuatu hal yang pidananya sulit untuk dibuktikan pun akan didesak untuk diproses. Itu pandangan ya, ini pandangan masyarakat loh. Gua hanya menyampaikan. Berarti ada dua persepsi di sini. Pertanyaan gua, Polri mau ambil yang mana? Dua-duanya merugikan Polri. Iya, itu jawabannya. Kedua hal tersebut ketika diproses betul-betul ya menjadi pandangan dari bagaimana Polri itu sendiri, maka dua-dua tersebut akan merugikan Polri. Lalu? Jadi menurut gua Polri jangan terburu-buru dan jangan mau diintervensi oleh masyarakat yang sebegitu besar. Buktikan segala sesuatu itu secara ilmiah. Kalau memang disangkakan terkait dengan penistaan agama, maka buktikan secara ilmiah mana penistaan agama itu terjadi. Bagaimana prosesnya, kata apa, dan menurut ahli apa. Dan seharusnya bagaimana. Itu kan penting. Untuk mengedukasi masyarakat. Itu. Kembali lagi yang gue selalu bilang, jangan sampai kita yang sesat. Kembali lagi ya, kalau penistaan agamanya kembali lagi harus dijelaskan secara detail kalau memang mau disangkakan kepada si Panji Gumilang, karena memang butuh pemahaman bagi banyak orang. Karena kalau tidak ya orang jadi bingung mana pakemnya, mana kuncinya gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendatangkan yang para ahli nih Bang, gitu ya. MUI lah. Kita undang MUI. Wasekjennya boleh juga itu diundang tuh. Siapa sih? Gue pengen mendengar aja gitu. Maksudnya yang mana sih poin-poinnya yang disebut? Terlepas dari NII apa segala macam ya, itu kan pengkait-kaitkan. Kalau dibilang pengkait-kaitkan, apa bisa gua sebagai seorang mualaf yang dulunya non-muslim gitu, terus sampai hari ini dikait-kaitkan tentang tentang kekristenan gua sebelumnya. Wah, Pablo nggak bisa didengar itu, orang dulu dia aja Kristen kok. Kalau kayak gitu, sama-sama kita boikot Felix Xiao. Iya. Benar. Iya kan? Ya, makanya gue bilang, jangan kalau masalah NII apa segala macam, gue nggak mau campurin belakang itu. Tapi yang gue selalu kedepankan adalah pemahaman, pemikiran itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih teman-teman orang penting sudah menonton acara kita hari ini. lagi. Oke, orang-orang penting itu tadi
pencerahan dari Bang Pablo. Asik. Antara pencerahan atau penggelapan ya. Intinya kita mencoba menilai ini bukan kita sebagai pakar agama. Oh ya. Tapi ya bener dong, kita Iya, bukan betul. pakar Gua agama. bukan pakar agama. Cuma kita berusaha apa ya dibilangnya ya? Kalau gua pakar berpikir. Nah, berusaha berpikir dengan tidak memihak saja gitu. Ya. Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Betul nggak? Wah, kalau apa namanya, kalau gua bukan praduga tak bersalah gitu. Tapi? Justru gua kebalikan, praduga bersalah. Yang gua cari itu salahnya. Begitu nggak ketemu, baru gua berpikir begitu. Iya, gua balik tuh. Oke. Oke. Terima kasih Bang Pablo hari ini. Ya. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya. Mantap.